Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya Sulisteni SPD MPD akan membahas materi mengenai landasan pendidikan IPS di sekolah dasar. Pada materi yang akan kita bahas yaitu landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu, dimensi pendidikan IPS di sekolah dasar, ruang lingkup mata pelajaran IPS di sekolah dasar, dan yang terakhir, tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu ada 8 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, merupakan gagasan pemikiran kajian pokok dimensi pengembangan pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu. Yang kedua yaitu landasan ideologis. Landasan ini berkenaan dengan keterkaitan antara etika, moral, politik, norma-norma, dan perilaku pengembangan pendidikan IPS dengan teori-teori pendidikan. Lalu yang berikutnya yaitu landasan sosiologis, merupakan gagasan mendasar mengenai cita-cita, kebutuhan, kepentingan, serta pola kehidupan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori dan prinsip pendidikan IPS. Lalu yang keempat yaitu landasan antropologis. Landasan ini berkenaan dengan dasar-dasar sosial kultural masyarakat terhadap struktur pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam perubahan sosial yang konstruktif. Lalu berikutnya landasan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang kelima yaitu landasan politik, merupakan gagasan mendasar di mana dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar tidak terlepas dari kebijakan politik di bidang pendidikan. Yang keenam yaitu landasan humaniora, di mana pendidikan IPS pada dasarnya yaitu proses pendidikan dalam memanusiakan manusia. Yang ketujuh landasan psikologis, yaitu gagasan mendasar mengenai cara-cara pendidikan IPS menstruktur disiplin pengetahuan yang baik dalam tatanan personal maupun komunal berdasarkan entitas psikologis. Dan yang terakhir, landasan religius, gagasan mendasar tentang nilai norma dan moral yang menjadi jiwa dan melandasi keseluruhan bangunan pendidikan IPS di sekolah dasar. Yang berikutnya yaitu dimensi pendidikan IPS di sekolah dasar. Program pendidikan IPS secara komprehensif atau secara keseluruhan adalah program yang mencangkut 4 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge. Ini mencakup fakta, konsep, generalisasi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu dimensi keterampilan atau skill. Ini meliputi keterampilan meneliti, berpikir, partisipasi sosial, serta keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu dimensi nilai dan sikap atau value dan attitudes, mencakup nilai dan sikap toleransi, kejujuran, menghormati, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu dimensi tindakan atau action, meliputi pemecahan masalah atau problem solving dengan cara bernegosiasi, komunikasi, serta kerjasama dalam pengambilan keputusan. Yaitu ruang lingkup mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama mengenai manusia, tempat dan lingkungan, waktu, keberlanjutan dan perubahan, sistem sosial dan budaya, dan perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Jadi, 4 aspek-aspek berikut ini yang menjadi ruang lingkup dalam mata pelajaran IPS. Yang berikutnya kita akan bahas tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Yang pertama yaitu membekali anak didik atau peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak secara nyata di masyarakat. Yang kedua, membekali anak didik atau peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi secara real dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik atau peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dalam berbagai bidang keilmuan serta berbagai bidang keahlian. Yang kelima, membekali anak didik atau peserta didik dengan kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan
terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Dan yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan pengembangan pengetahuan dan keilmuan pendidikan sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.